Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa atqal mursalin Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita sedikit membahas tentang suatu masalah yang banyak orang salah memahami dalam masalah ini. Jadi kita akan membahas masalah yang sangat besar yang harus dimengerti oleh setiap muslim, dan banyak orang Islam yang salah paham tentang masalah ini dan tidak mengetahui maksud daripada perkataan kafir. Ini masalah yang akan kita bahas. Ya, jadi ketika seorang muslim mengkafirkan seorang yang kafir, kita bicara sekarang adalah orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan lain-lain. Ketika kita mengatakan kafir, sangat disayangkan pada saat ini ada orang-orang Islam yang mengatakan jangan suka mengkafir-kafirkan orang, jangan suka mengatakan mereka kafir karena mereka bangun masjid, karena mereka membagi-bagikan Al-Quran, karena mereka membantu pesantren, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Ya, oleh karena itu kita akan bahas sedikit bahwa kata kafir ini bukan penghinaan kepada non-muslim. Jadi ketika kita mengatakan si fulan kafir, dia orang Buddha atau dia orang Kristen, ini yang saya bahas. Jadi saya membahas orang yang non-muslim dan dia adalah kafir dan kita harus menyebut mereka kafir. Tapi yang harus diketahui adalah ini bukanlah penghinaan bagi mereka. Apa artinya kafir? Kafir kata ahli bahasa yaitu Al-Azhari dan Ibnu Faris, mereka mengatakan kata kafir artinya naqdul iman, artinya membatalkan keimanan. Orang yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun membatalkan keimanannya karena dulu sefitrahnya dia adalah seorang muslim, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan muslim. Itu kepercayaan kita umat Islam. Dan maka dia membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut kafir. Seorang ulama Syekh As-Sa'di mengatakan bahwasannya arti daripada kafir adalah jahad ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam au jahd ba'dhihi. Jadi arti daripada kata kafir adalah mengingkari ya atau menentang apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW atau sebagian yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu artinya kafir, orang yang menentang keputusan Rasulullah atau perintah Rasulullah SAW, maka dia kafir. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan penghinaan. Buktinya apa? Kalau kita mengatakan Anda kafir, itu bukan berarti kita menghina dia. Buktinya adalah firman Allah, "Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, la infisama laha." Kita ini wajib mengatakan diri kita kafir kepada sesembahan orang kafir, kepada sesembahan orang Buddha, kepada sesembahan orang Kristen, sebagai sesembahan orang Hindu. Kita mengatakan sebagai umat Islam wajib mengatakan kita kafir. Allah mengatakan wa man yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kafir kepada sesembahan selain Allah, kepada taghut, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh. Ya, jadi oleh karena itu kita sendiri orang Islam kalau dikafirkan oleh orang Kristen, oleh orang Buddha, oleh orang Hindu atau orang Konghucu atau orang apa saja, kita menerima dengan senang hati. Dan itu memang yang disuruh oleh Rasulullah SAW, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan kafarna bikum. Nabi Ibrahim dalam sebuah ayat surat Al-Mumtahinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan bahwasannya kami kafir kepada sesembahan kalian. Allah mengatakan telah ada suri tauladan bagi kalian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi oleh karena itu kita harus mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mau atau wajib mengkafirkan orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Konghucu dan lain-lain. Dan kita pun terima jika mereka mengkafirkan kita. Dan kalau mereka tidak mengkafirkan kita, berarti ada masalah dalam iman kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kafir kepada taghut. Jadi seperti itu. Jadi ini harus dimengerti
bahwasannya kata kafir ini bukan penghinaan. Namun harus diingat, orang yang kafir kepada Allah dia terhina dengan sendirinya. Bukan kita menghina, tapi dia terhina. Kenapa? Karena dia kafir kepada yang menciptakannya. Dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, kemudian kalau kita kafir kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita mulia. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah dan mengingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya tidak membahas jenis kafir dan lain sebagainya karena pada pembahasan kali ini kita cukupkan untuk mengatakan masalah atau untuk membahas tentang masalah tidak adanya penghinaan dalam kata-kata kafir. Jadi kata kafir ini kata yang biasa saja, tidak beriman, anggaplah begitu artinya secara umum. Ya, arti kafir itu banyak, jenisnya banyak. Ada yang beriman dan kafir, ada seperti iblis. Namun kita sekarang khusus mengatakan atau membicarakan satu kelompok tertentu yang kita katakan kafir, yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam atau orang non-Muslim. Kemudian ada satu hal lagi, ini terakhir yang akan saya bahas. Ada yang mengatakan jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Apakah engkau Tuhan? Apakah engkau telah menganggap dirimu suci? Ini banyak kita dengar. Ya, sangat disayangkan orang Islam seperti itu punya pemikiran. Dan ini salah kaprah dan salah sekali. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan seseorang kafir, kita tidak menganggap diri kita suci, tidak sama sekali. Ya, justru karena kita tidak suci, kita mengkafirkan yang Allah kafirkan. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir. Kalau kita mau mensucikan diri kita, maka kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita akan menjadi suci. Namun jika kita melawan Allah, Allah bilang kafir, kita tidak mau bilang kafir. Padahal Allah yang mengatakan mereka kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kemudian kita tidak mau mengkafirkan. Di sini kita sedang mengotori diri kita dan jiwa kita dan iman kita. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan mereka kafir dan kita tidak mau mengikuti Allah. Kita merasa sok bijak, lebih bijak dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tidak mau mengkafir-kafirkan orang lain, padahal kita nggak ngerti apa arti kafir. Kemudian kalau kita mau mensucikan diri, justru caranya bagaimana? Ya, caranya dengan cara mengikuti perintah Allah. Kalau Allah katakan mereka kafir, ya kita katakan mereka kafir. Allah mengatakan mereka tidak beriman, kita katakan tidak beriman. Karena Allah yang lebih tahu, kita bukan Tuhan, tapi kita mengikuti Tuhan. Kita mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkafirkan mereka. Dan ini penting sekali. Dan para ulama pun telah ijma' atau sepakat bahwasannya jika ada seorang muslim yang tidak mengkafirkan non-muslim, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya, dia bisa murtad, keluar dari Islam, na'udzubillahi ta'ala. Kenapa? Karena dia menolak perintah Allah, karena dia menolak keputusan Allah yang mengatakan mereka kafir. Kemudian kita mengatakan tidak, mereka bukan kafir. Jadi ini tidak benar. Ya, jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan. Dan harus diingat juga, walaupun bangun masjid, walaupun bangun madrasah, walaupun bantu pesantren, apapun yang dilakukan oleh orang kafir, tidak ada manfaatnya di akhirat. Di dunia mungkin kalau mereka tulus melakukannya akan dapat manfaat, tapi di akhirat Allah tidak akan membalasnya dan akan diberikan pahalanya di dunia saja. Di akhirat tidak, karena dia tidak memegang tiket, ya, tidak mendaftar untuk menjadi pengikut dan hamba Allah yang akan diberikan ganjaran. Oleh karena itu tidak diterima semua amal ibadahnya, ya, sama seperti seorang masuk ke madrasah atau sekolah tapi tidak ikut mendaftar, dia tidak terdaftar dan tidak dianggap sebagai anak atau peserta dari sekolah tersebut. Jadi walaupun dia nilainya bagus, tidak dianggap dan tidak akan diberikan ijazah. Seperti itu pula orang kafir yang tidak memeluk agama Islam. Oleh karena itu kami sarankan untuk kita berdakwah dan juga mengajak orang-orang kafir yang non-muslim untuk memeluk agama Islam supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Demikian dari saya, mudah-mudahan difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.